Percaya kepadanya. Bacaan diinspirasi dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 13 sampai dengan 17a. Saudara-saudara, kami ingin agar kalian mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, supaya kalian jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dunia dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang telah meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Kristus di angkasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Rasul Paulus hari ini berbicara tentang orang yang telah meninggal dunia dan percaya kepadanya. Kematian adalah suatu peristiwa yang sangat menakutkan dan menyedihkan bagi manusia. Tetapi ini tidak diharapkan Allah. Dengan kematian, maka seseorang akan berpisah untuk selama-lamanya dengan orang-orang yang dikasihinya di dunia ini. Tetapi Paulus dalam suratnya untuk jemaat di Tesalonika menyatakan bahwa bila kita percaya, Tuhan sendiri akan turun dari surga dan kita akan diangkat untuk menyongsongnya di angkasa. Saya mengalami beberapa kali peristiwa kematian, dimulai dari meninggalnya mama, lalu kakak laki-laki, dan kemudian papa. Ketika pertama kali Tuhan mengizinkan peristiwa kematian itu saya alami, saya menangis dan marah kepada Tuhan karena tidak siap menerima kenyataan ini. Setelah berjalannya waktu, perlahan-lahan saya bisa menerima kehendak Tuhan, berdoa bagi mereka semua yang telah meninggalkan dunia ini. Pada suatu malam, saya bermimpi bertemu dengan saudara-saudara saya yang telah lama meninggalkan dunia ini. Di dalam mimpi ini, saya melihat ada kakek buyut, nenek buyut, kakek, nenek, sepupu, mama, dan banyak lagi. Mereka sedang duduk-duduk bersama pada suatu tempat yang terang. Mereka terlihat berbicara satu dengan yang lain. Ada yang tertawa, seperti sedang menghadiri suatu pertemuan keluarga. Dari mimpi ini, saya merasa bahagia karena dapat melihat orang-orang yang saya cintai, walaupun mereka telah pergi untuk selama-lamanya. Saya menjadi percaya bahwa Yesus telah mengumpulkan semua orang yang telah meninggal dunia untuk tinggal bersamanya. Mimpi yang sangat indah dan meneguhkan saya akan keselamatan di surga. Walaupun kematian tidak bisa diperkirakan, kapan, di mana, dan bagaimana akan terjadi. Ini adalah kehendak dan hak prerogatif Allah yang tidak dapat kita ramalkan, tetapi merupakan suatu misteri Allah yang tidak dapat dielakkan oleh setiap manusia di dunia ini. Siap ataupun tidak siap, kita akan meninggalkan dunia ini bila waktunya telah tiba. Di balik setiap peristiwa kematian, selalu ada kehendak Allah yang tersembunyi dan pengharapan besar untuk bisa
menerimanya. Marilah berdoa. Tuhan, ampunilah dosa-dosa mereka yang telah meninggal dunia, dan terimalah mereka dalam rumah-Mu di surga. Tuhan, dampingilah kami yang masih bersiarah di dunia ini untuk bisa menjalaninya dengan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.